Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Calon Apoteker. Baiklah, kali ini saya akan membahas obat yang paling familiar di tengah-tengah kita ya guys. Kalian semua pasti tidak asing lagi juga dengan obat ini. Mau tahu nggak obat ini apa? Simak terus videonya ya guys. Namun sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Calon Apoteker. Setuju? Ayo kita lanjut. Oke, kalian semua pasti tidak asing dengan kata paracetamol guys. Nah, obat yang paling sering sekali dikonsumsi di tengah masyarakat, apalagi untuk pengobatan demam, terus sakit gigi atau pusing. Nah, obat ini pun biasa kita sering dijumpai di warung-warung atau toko-toko terdekat, karena obat ini termasuk golongan obat bebas. Jadi dimanapun kita bisa menjumpai obat ini. Tapi guys, obat ini juga memiliki kekurangan atau efek samping. Kalian juga harus mengetahui efek samping apa sih yang bakalan terjadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi paracetamol ini. Yang pertama ya, efek sampingnya itu bisa mengiritasi lambung, mas. Apalagi kalau misalnya kita tidak sarapan atau makan nasi terlebih dahulu, terus kita langsung minum obat, maka yang ada nanti kita bisa mengiritasi lambung kita. Dan yang ada kita bukannya sembuh, malah menambah penyakit. Terus ada juga efek yang lainnya guys, seperti kerusakan pada hati. Nah, ini semua jadi catatan penting bagi kalian semua yang menonton video ini. Paracetamol ini bisa merusak hati guys, kalau kita sering mengkonsumsi obat ini. Dan dalam jangka waktu yang panjang, kita hanya meminum paracetamol ini untuk sesuai medikasi kita guys. Nah, jadi kita itu tidak boleh terlalu sering meminum obat ini ya guys ya. Kalau misalnya obat sakit gigi, biasa teman-teman pasti banyak nih yang sering sakit gigi. Dan saya juga pernah mengalami sih yang namanya sakit gigi ini, emang sakit benar. Kalian bisa menggunakan obat paracetamol ini guys ya. Cuman ada juga obat yang bisa dikatakan obat herbal untuk sakit gigi. Seperti kalian bisa menggunakan bawang putih yang dimana nanti bawangnya ditumbuk atau di blender. Nah, ini bisa dicampurkan dengan air hangat, terus kalian bisa kumur-kumur, atau bisa ditumbuk terus dicampurkan dengan sedikit garam, ditempelkan pada gigi yang sakit guys. Nah, itu salah satu cara obat herbal yang bisa kalian lakukan nanti di rumah kalau misalnya sakit gigi. Ada juga obat selain paracetamol, untuk kimianya itu asam mefenamat guys. Nah, asam mefenamat ini juga perlu diperhatikan ya guys ya. Namanya pun asam, jadi obat ini juga bisa membuat lambung menjadi asam gitu. Kalau misalnya kalian belum ada isi perutnya atau belum makan terlebih dahulu, malah yang ada nanti asam lambung kalian naik gitu. Dan juga bukannya nyembuhin penyakit, malah nambah penyakit guys. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya minum obat nanti harus perlu diperhatikan juga, makanlah terlebih dahulu. Maaf guys, kameranya agak buram. Jadi makanlah terlebih dahulu ya guys sebelum meminum obat. Nah, apalagi bagi anak-anak kos nih yang sering sakit. Biasanya saya juga sering mengalami sih guys yang namanya sakit di kos-kosan itu ya. Emang nggak bisa kita tahan sih, apalagi jauh dari orang tua. Jadi pintar-pintarnya kita mengatur pola hidup kita, apalagi pola makan kita guys. Kalau misalnya sakit ya setidaknya ada isi perutnya dulu dengan roti, terus baru minum obat paracetamol ini. Paracetamol ada banyak jenisnya, ada yang berbentuk sirup, tablet, dan juga ada yang supo. Supo itu bisa dimasukkan melalui dubur kita. Nah, itu biasanya untuk anak-anak ya guys ya. Terus kalau paracetamol ini apalagi ya,
kelebihannya itu sebenarnya banyak guys, cuman kekurangannya ini yang sangat berbahaya kalau misalnya terlalu sering kita mengkonsumsinya gitu. Jadi kalau pesan saya sih kembali kepada teman-teman ini, semoga kalian bisa bijak dalam mengkonsumsi obat, apalagi paracetamol ini guys ya. Karena pembahasan kita ini sedikit tentang paracetamol, yang dimana perlu kita sama-sama ketahui semua. Saya di sini juga sharing-sharing sih kepada teman-teman supaya kita tidak salah dalam menggunakan obat atau tidak salah dalam mengkonsumsi obat guys. Nah, terus untuk asam mefenamat juga. Nah, asam mefenamat ini saya lupa kasih tahu tadi, ini termasuk golongan obat keras ya guys ya. Jadi harus hati-hati dan perlu diperhatikan dalam mengkonsumsinya. Ini biasanya harus didapatkan dengan resep dokter ya guys, asam mefenamat ini. Sama amoxicillin biasanya untuk obat gigi kan. Nah, itu kalau ada infeksi bakterinya guys. Kalau misalnya nggak ada, antibiotik ini tidak dianjurkan ya guys ya. Cukup dengan obat pereda nyeri saja. Dan saya anjurkan kalau misalnya kalian sakit gigi atau yang lainnya, bisa kalian gunakan obat herbal yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Bisa juga dibuat sendiri gitu. Nggak harus kita cari di apotek-apotek untuk pengobatan diri kita sendiri gitu. Kita itu bisa mengobati diri kita sendiri dan bisa menyembuhkan diri kita sendiri itu. Terima kasih yang sudah menonton, support terus channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa tekan like, komen, serta share kepada teman-teman. Dan juga subscribe channel ini agar bisa terus berkembang, agar bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Obat yang biasa dikonsumsi untuk sakit gigi, demam, pusing, atau sakit-sakit lainnya. Kalau mau tahu, bisa terus videonya ya. Dan juga subscribe channel ini agar bisa terus berkembang pada subscribe channel